Hanya dari sebuah teguran karena terlalu asyik bermain gawai, sebuah rumah di Bengkulu Tengah berubah menjadi panggung tragedi yang merenggut nyawa. Bagaimana mungkin ketidaksepakatan sepele dalam keluarga bisa berujung pada aksi fatal yang mengerikan? Kejadian ini membuktikan bahwa batas antara amarah sesaat dan penyesalan seumur hidup sangatlah tipis. Kisah ini akan membuka mata kita tentang gejolak emosi di balik dinding rumah tangga. Ini adalah kasus yang akan membuat kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Simak tuntas investigasi kami. Selamat datang kembali di channel yang berkomitmen untuk membongkar setiap lapisan kasus kriminal paling menggemparkan di Indonesia. Hari ini kita akan menelusuri fakta-fakta mendalam dari insiden memilukan di Desa Talang 4, Bengkulu Tengah, melibatkan seorang ayah tiri berinisial SU dan anak tirinya FE. Kita akan kupas kronologi lengkap yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian setempat. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Jika kalian ingin terus mendapatkan konten investigasi yang mendalam, akurat, dan tetap aman untuk ditonton, mohon segera klik tombol subscribe di bawah ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa tekan tombol like. Setiap like dan subscribe dari Anda adalah energi bagi kami untuk terus berkarya. Terima kasih. Tragedi ini, menurut catatan kepolisian, mulai tercium baunya dari sebuah dinamika rumah tangga yang sangat jamak terjadi di era digital. Konflik terkait penggunaan gawai atau handphone. Korban, FE, seorang pria berusia 30 tahun, diketahui sedang terlibat perdebatan yang cukup sengit dengan ibunya. Sumber utama ketegangan ini adalah ketidakpuasan sang ibu terhadap intensitas FE dalam bermain gawai yang mungkin dianggap sudah berlebihan atau mengganggu aktivitas lain. Pagi itu di Desa Talang 4, suasana yang seharusnya damai justru dicekam oleh luapan emosi. Teguran dari sang ibu yang dilontarkan dengan maksud mendidik atau menertibkan ternyata disambut dengan resistensi dan kemarahan besar dari FE. Sang anak tiri merasa tidak terima, mungkin merasa privasinya terganggu atau kebiasaannya dihakimi. Perdebatan verbal itu semakin memanas dan mulai meninggikan nada suara, menciptakan gelombang ketegangan yang merambat ke seluruh penjuru rumah. Ini bukan lagi sekedar teguran biasa, ini adalah akumulasi rasa frustasi dan ketidaksepakatan yang sudah lama terpendam. Dan pagi itu, gawai menjadi pemicu yang meledakkan segalanya. Dalam konteks hukum, meskipun pemicunya sederhana, luapan emosi yang tidak terkendali ini adalah fondasi yang sangat berbahaya. Ketika komunikasi verbal buntu dan setiap pihak merasa paling benar, langkah selanjutnya seringkali menuju ke arah yang destruktif. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya emotional intelligence dalam lingkungan keluarga, di mana teguran harus disampaikan dengan empati dan diterima dengan kepala dingin. Sayangnya, pada momen itu emosilah yang mengendalikan keadaan, bukan akal sehat. Ibu korban, yang namanya tidak disebutkan secara rinci dalam laporan, pasti merasa tertekan dan tidak berdaya menyaksikan amarah anaknya yang sudah dewasa. Situasi ini kemudian memaksa figur ayah tiri, SU, untuk segera mengambil tindakan intervensi. Melihat istrinya tertekan dan keributan semakin tidak terkendali, SU, sang ayah tiri, merasa wajib untuk turun tangan. Ini adalah peran yang sering diemban oleh kepala keluarga, menjadi penengah dan meredakan konflik. SU dengan niat yang kemungkinan besar adalah untuk menenangkan suasana dan mencari tahu akar masalah mengapa FE begitu marah kepada ibunya, kemudian mendatangi korban. Berdasarkan keterangan yang dihimpun oleh pihak kepolisian dari Kapolres Bengkulu Tengah, AKBP Toto Handoyo, SU mendekati FE yang saat itu berada di kamarnya. Tujuannya adalah melakukan pendekatan secara pribadi, mungkin berharap bisa menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan anak tirinya. Dalam benak SU, mungkin ia hanya ingin menanyakan, "Nak, kenapa kamu marah sama ibumu? Ada masalah apa?" Sebuah pertanyaan yang seharusnya membuka ruang dialog. Namun, kedatangan SU justru ditafsirkan lain oleh FE yang saat itu sedang dalam puncak kemarahan. Bagi FE, kehadiran ayah tirinya mungkin terasa sebagai campur tangan yang tidak diperlukan atau bahkan sebagai bentuk pembelaan sepihak terhadap ibunya. Alih-alih mendapatkan jawaban atau membuka mediasi, intervensi SU justru dianggap sebagai provokasi lebih lanjut. Situasi ini menyoroti kompleksitas hubungan ayah tiri dan anak tiri, di mana batas antara kewenangan mendidik dan personal space seringkali kabur. Niat baik SU untuk meredam konflik ternyata tidak disambut baik oleh FE yang sudah dikuasai amarah. Reaksi tak terduga dari FE inilah yang kemudian memicu serangkaian kejadian fatal berikutnya.
Kedatangan SU yang sebenarnya menjadi solusi justru menjadi katalis bagi tindak kekerasan yang akan mengubah hidup semua orang yang terlibat selamanya. Kita bisa berasumsi bahwa FE sudah tidak bisa lagi diajak berdialog secara sehat pada momen krusial ini. Pada momen di mana SU mencoba membuka komunikasi, FE justru mengambil keputusan yang sangat mengejutkan dan ekstrim. Alih-alih berdialog, FE yang sudah kehilangan kontrol emosi melakukan tindakan agresif fisik dengan mengambil sebuah cangkul, sebuah alat pertanian yang ada di dekatnya, dan menggunakannya untuk menyerang SU. Serangan ini bukanlah dorongan ringan, melainkan pemukulan yang membuat SU berada dalam kondisi terdesak dan terancam. Menurut pengakuan pelaku kepada pihak berwajib, serangan menggunakan alat yang keras dan berat seperti cangkul ini sontak membuat SU merasa nyawanya berada dalam bahaya serius. Kondisi terdesak ini dalam konteks hukum pidana seringkali menjadi elemen kunci dalam menilai adanya unsur pembelaan diri. SU merasa bahwa ia harus segera menetralisir ancaman fisik yang dilancarkan oleh anak tirinya sendiri. Serangan fisik yang tidak terduga ini mengubah dinamika pertengkaran verbal menjadi pergulatan fisik yang brutal. SU yang awalnya datang untuk menanyakan kini harus berjuang untuk menyelamatkan diri. Ia berusaha menghindari pukulan-pukulan dari cangkul tersebut, sebuah upaya survival yang mendadak harus ia lakukan di dalam rumahnya sendiri. Poin penting yang digarisbawahi oleh penyelidikan adalah bahwa SU adalah pihak yang pertama kali diserang secara fisik dengan menggunakan senjata. Reaksi yang terjadi selanjutnya adalah respons spontan terhadap ancaman serius tersebut. Keadaan ini menunjukkan betapa cepatnya eskalasi konflik dari sekedar ribut-ribut rumah tangga menjadi sebuah situasi hidup atau mati. Semua dipicu oleh kegagalan dalam mengendalikan amarah dan pengambilan keputusan yang impulsif dalam hitungan detik. Kekerasan fisik selalu menjadi jalan buntu, dan di sini itu menjadi pemicu bagi tragedi yang lebih besar. Berada di bawah ancaman pukulan cangkul yang berpotensi mematikan, SU berusaha keras untuk mempertahankan diri. Ia bertindak secara naluriah untuk menetralisir serangan FE. Tindakan pertamanya adalah memeluk korban dan menjatuhkan diri ke lantai, sebuah upaya untuk melumpuhkan gerakan FE dan mengambil alih kendali atas cangkul. Namun, pergumulan itu tidak meredakan amarah FE. Korban dilaporkan masih terus berupaya melakukan pemukulan. Dalam situasi kacau dan penuh tekanan ini, SU mengambil keputusan yang fatal. Merasa bahwa ancaman belum hilang dan hidupnya masih dalam bahaya, ia mencapai senjata yang tersimpan di pinggangnya. Sebilah pisau. Pisau tersebut kemudian digunakan SU untuk melukai FE. Laporan menyebutkan bahwa luka tersebut diarahkan ke bagian leher korban, sebuah area vital yang mengindikasikan tingkat kepanikan dan keputusasaan yang tinggi dari pelaku saat itu. Kapolres Bengkulu Tengah mengonfirmasi bahwa SU melakukan perbuatan ini dengan dalih pembelaan diri karena sudah dipukul terlebih dahulu. Penjelasan ini akan menjadi fokus utama dalam proses hukum nantinya. Peristiwa tragis ini adalah contoh bagaimana garis tipis antara pembelaan diri dan kelebihan batas pembelaan seringkali menjadi abu-abu di mata hukum, terutama ketika nyawa melayang. SU mengaku terpaksa, namun konsekuensinya sangatlah berat. Tindakan di luar batas inilah yang mengakhiri konflik secara brutal. FE mengalami luka serius akibat senjata tajam. Momen tersebut adalah klimaks dari rentetan emosi tak terkontrol yang berujung pada hilangnya nyawa. Keputusan impulsif untuk membawa senjata dalam situasi konflik, meskipun mungkin hanya untuk tujuan jaga-jaga, terbukti menjadi bom waktu yang meledak di tengah gejolak rumah tangga. Setelah melukai FE, SU yang melihat darah dan menyadari betapa parahnya tindakan yang baru saja ia lakukan, lari keluar rumah. Sementara itu, meskipun terluka, FE sempat bangkit dan dilaporkan masih berusaha mengejar SU. Namun, perjuangan itu tidak berlangsung lama. Setibanya di teras rumah, korban tiba-tiba kehilangan tenaga, lemas, dan akhirnya terjatuh, bersimbah darah. Luka yang dialaminya terlalu parah untuk ditangani. Ibu dan adik perempuan korban yang menyaksikan adegan tragis ini langsung dilanda kepanikan dan histeria. Mereka segera berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Sayangnya, meskipun upaya pertolongan dilakukan, nyawa FE tidak dapat diselamatkan. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka serius yang ia derita. Melihat konsekuensi dari perbuatannya, SU memilih untuk melarikan diri. Namun, pihak kepolisian Resor Bengkulu Tengah bergerak cepat.
Dalam waktu singkat, aparat berhasil melacak dan menangkap pelaku. SU kini harus menghadapi proses hukum atas perbuatannya. Polisi menjerat SU dengan pasal terkait pembunuhan, meskipun motif pembelaan diri akan menjadi bagian dari pembelaannya. Kasus ini menjadi catatan kelam bagi Desa Talang 4 dan seluruh Bengkulu Tengah. Hilangnya satu nyawa akibat konflik internal rumah tangga menjadi pengingat pahit akan dampak destruktif dari emosi yang tidak terkontrol. Kini, selain kehilangan nyawa, keluarga ini harus menanggung beban proses hukum yang panjang yang melibatkan pelaku, korban, dan saksi-saksi yang merupakan bagian dari keluarga inti mereka sendiri. Sobat Detektif, kasus ini adalah cerminan mengerikan dari apa yang bisa terjadi ketika kata-kata dan emosi panas bertemu dengan kekerasan fisik. Pelajaran terpenting dari tragedi Bengkulu Tengah ini adalah hentikan konflik sebelum ia berubah menjadi kekerasan. Jangan pernah biarkan amarah menguasai akal sehat, apalagi melibatkan senjata atau alat yang bisa merenggut nyawa. Rumah tangga harusnya menjadi tempat perlindungan, bukan medan perang. Kita semua harus belajar untuk mempraktikkan komunikasi yang asertif dan empati, terutama dalam menanggapi teguran atau ketidaksepakatan. Ingatlah, konsekuensi dari satu tindakan impulsif bisa menghancurkan masa depan dan meninggalkan duka mendalam bagi banyak pihak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menemani kami mengupas tuntas kasus ini dengan penuh perhatian. Tinggalkan komentar kalian di bawah bagaimana pendapat Anda tentang dilema pembelaan diri dalam kasus ini. Mari kita diskusikan secara sehat dan bijak. Sampai jumpa, jaga diri kalian, jaga emosi kalian, dan sampai jumpa di video investigasi kami berikutnya. Salam damai.